Puji Tuhan. Semua ada baik-baik? Haleluya, terlalu kurang. Semua ada baik-baik? Haleluya. Kalau saya tanya ada baik-baik, pasti ada yang bilang juga. Mungkin dengan berat hati dia katakan bahwa ada baik-baik. Tetapi pasti ada sesuatu yang mungkin juga berat dalam hidup. Tetapi kita percaya bahwa hidup orang percaya itu memang harus demikian. Hidup ini penuh perjuangan. Dan pagi ini tema khotbah saya, berjuang sampai akhir. Berjuang sampai akhir. Terhitung sampai dengan hari ini, kita sudah ada dalam perjuangan hidup dari tanggal 1 Januari sampai dengan bulan yang terakhir dalam tahun ini. Saya percaya bahwa yang namanya orang Kristen, yang namanya orang percaya, kita tetap ada di dalam perjuangan. Mungkin orang bisa saja bilang bahwa perjuangan itu ya berjuang untuk hidup, berjuang cari makan, berjuang cari sesuatu yang dari dunia ini, berjuang untuk anak-anak, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk pekerjaan Tuhan, berjuang untuk apa saja. Jadi kita semua tidak bisa terlepas dari apa yang namanya perjuangan. Amin. Katakan kiri kanan, kita harus terus berjuang. Berjuang. Berjuang dan terus berjuang. Berjuang dalam hidup ini. Haleluya. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia akan terus berlari untuk mengejar. Berlari berarti membuktikan bahwa ada satu tindakan yang sangat agresif yang harus dia lakukan. Karena tanpa perjuangan ini tidak mungkin dia akan bisa meraih garis akhir dan bisa mendapatkan mahkota yang disediakan Tuhan. Apa yang dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14 firman Allah berkata begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berjuang sampai akhir. Ada 2 poin yang besar yang akan saya jelaskan buat kita. Berjuang sampai akhir. Yang pertama, berjuang sampai akhir membuat kita paham bahwa rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Amin. Kita terus berjuang. Mungkin kita berkata begini, Tuhan, sampai kapan saya harus berhenti untuk melakukan ini? Sampai kapan saya berhenti berjuang dalam hidup ini? Terkadang orang bisa berkata, Tuhan, cukup sampai di sini. Tetapi Tuhan berkata bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ayub tahu dan percaya sekalipun di dalam perjuangan hidupnya sebagai seorang yang takut kepada Allah itu tidak mudah. Tetapi memberikan pemahaman baru kepada seorang Ayub dan dia berkata, aku tahu Tuhan bahwa sesungguhnya rencanamu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang tak pernah gagal inilah yang memberikan kita kekuatan, landasan untuk kita terus berjuang dalam hidup ini. Karena di dalam perjuangan itu Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Tuhan selalu menyertai. Sehingga dengan atas dasar Paulus katakan bahwa dia melupakan semua yang ada di belakangnya. Karena dia tahu bahwa Allah punya rencana yang besar untuk sesuatu yang ada di depan. Paulus tahu goal apa yang akan dia capai di depan. Orang percaya harus tahu kita ini mau capai goal apa yang kita capai. Karena perjuangan kita bukan perjuangan yang asal-asalan. Orang bilang kekristenan itu yang penting saya ada di gereja,
saya selalu stay di gereja atau mungkin tidak ada di gereja tapi ada di rumah. Atas nama gereja dia katakan sebagai identitas bahwa dia seorang Kristen. Itu bukan jaminan buat kita. Berbicara tentang perjuangan berarti bagaimana kehidupan kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena apapun dalam perjuangan ini kita harus hadapi. Harus hadapi. Jangan saudara pikir perjuangan itu kita tidak bisa melewati hal-hal yang sulit. Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahaya mautkah? Pedangkah? Saudara, semua ini kita hadapi dalam hidup ini. Kesesakan, penderitaan, penindasan. Mungkin tindakan-tindakan kekerasan bisa terjadi atas orang-orang percaya. Bisa saja terjadi mungkin dalam keluarga. Orang tidak menghargai kita. Mungkin dalam keluarga suami tidak menghargai istri sebagai seorang pelayan yang melayani Tuhan di rumah Tuhan. Mungkin seorang istri tidak menghargai seorang suami yang sementara berjuang di dalam melayani Tuhan. Ini bisa saja terjadi. Namun firman Allah berkata, apakah semua ini bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak, bahkan Paulus bilang sampai pedang pun. Bukan itu saja, kelaparan, ketelanjangan. Tidak akan bisa memisahkan kita. Karena kasih Kristus, firman Allah berkata kasih Kristus telah dicurahkan dalam hati kita. Dan oleh atas dasar kasih inilah yang membuat kita kuat, berdiri, tegar, melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai hari ini. Katakan amin. Haleluya. Jadi untuk berjuang dan tetap berjuang sampai garis akhir tidak bisa terlepas dari apa yang dikatakan Paulus. Bahkan semua ini dia sudah lewati. Penderitaan lepas penderitaan, penindasan, tekanan dan sebagainya. Bahkan mungkin orang tidak mengakuinya. Tetapi kita percaya bahwa nama kita diakui di sorga. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau orang mencemooh kita, menghina kita. Apa yang mengesampingkan hidup kita. Tapi kita tetap percaya bahwa kita punya hidup ini. Kita yakin bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Firman Allah berkata kita warga kerajaan Allah. Kalau kita warga kerajaan Allah, kita harus siap untuk berjuang. Mencapai goal yang paling tepat yang disediakan Tuhan. Jadi hidup Kristen ini bukan main-main. Ya. Jangan asal nama gereja. Masuk ke luar gereja. Bahkan apalagi yang tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Hati-hati. Tuhan sementara menggoncang gerejanya, menggoncang kita, menggoncang pribadi kita, menggoncang keluarga kita. Agar benar-benar kita keluar. Kita keluar dari semua hal-hal yang dari dunia ini yang mungkin selalu menghimpit hidup kita. Sehingga tidak membuat kita bebas untuk mengikut Tuhan. Tidak bebas untuk melayani Tuhan. Tidak bisa bebas fokus kepada Tuhan. Tapi yang sebenarnya Tuhan mau kita fokus. Karena untuk mencapai goal kita harus fokus. Amin. Fokus. Tetap berjuang oke. Tetapi fokus itu harus yang paling utama untuk mencapai goal. Supaya kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang percaya yang tidak gampangan. Kita harus menjadi orang-orang percaya. Orang-orang percaya mengikut Kristus. Di dalam organisasi ini GSJA. Kita harus benar-benar relevan. GSJA harus relevan, sehat, kuat dan sebagainya. Relevan artinya bahwa kita beradaptasi, bisa beradaptasi. Dengan semua perkembangan-perkembangan yang sementara terjadi. Gereja Tuhan harus siap untuk ini. Jangan sampai kita terlindas atau tergeser oleh segala sesuatu. Kita harus berjuang untuk menjadi gereja yang modern. Gereja yang sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan, orang percaya yang ada dalam satu lingkaran. Yang sungguh-sungguh menyembah Allah. Memuliakan Tuhan. Memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, perjuangan hidup ini tidak mudah.
Seperti apa yang dikatakan Paulus tadi. Apa yang juga dikatakan di dalam Yesaya pasal 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Saudara tahu bahwa semua cemeti-cemeti yang datang dalam hidup kita supaya membuat kita bertobat kepada Tuhan. Setiap pukulan-pukulan yang datang dalam hidup kita menyadarkan kita supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Firman Allah berkata, barang siapa aku kasihi, ia ku hajar. Bayangkan kalau ku hajar, berarti dengan pukulan-pukulan yang keras Tuhan hajar kita. Supaya kita berbalik dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk berjuang mencapai gol. Untuk berjuang mencapai garis akhir. Kita harus bisa bertahan dan harus kuat menghadapi semua situasi-situasi yang sulit. Agar kita menjadi orang-orang percaya yang kuat dan tetap berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Sebab aku yakin, firman Allah berkata Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima atau dinyatakan kepada kita. Jadi semua yang ada di dunia ini yang menjadi satu paket besar di dunia ini yang termasuk embel-embel, penderitaan, segala macam kesulitan-kesulitan semua yang terarah kepada yang negatif-negatif yang tidak kita sukai itu. Ya, itu bukan menjadi penghalang buat kita untuk berjuang. Amin. Itu bukan jadi penghalang. Malahan itu menjadi landasan kuat untuk kita berpijak dan kita semakin berjuang maju di dalam Tuhan. Karena kita percaya kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita itu lebih besar. Haleluya. Jadi tetap berjuang. Tetap berjuang sampai garis akhir. Jangan sampai kita berhenti di perjalanan. Ya. Karena hari-hari ini detik-detik terakhir membuktikan kepada kita bahwa janji tentang kedatangan Kristus sudah sangat singkat. Mari kita mempersiapkan diri kita benar-benar. Siapkan hati, siapkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Supaya ketika sangkakala berbunyi, saya dan saudara bisa berjumpa dengan Kristus di awan-awan yang permai. Itu tujuan hidup orang percaya. Goal kita, satu waktu nanti kita akan berhadapan muka dengan muka, face to face dengan Yesus yang kita sembah. Amin. Itu tujuan kita. Hari-hari ini kita berjuang, mungkin sakit. Mungkin membuat kita letih. Mungkin terkadang bisa membuat kita jenuh. Mungkin membuat kita terkadang kita tidak mampu lagi. Tetapi tetap percaya bahwa kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita di kemudian itu paling besar dan terlebih besar dibandingkan dengan semua penderitaan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini. Oleh sebab itu tetap berjuang. Dalam hidup saudara hari-hari ini apapun situasinya. Tidak perlu khawatir. Kita percaya kita punya Yesus. Kita punya Yesus lebih besar. Kuasanya lebih dahsyat dari semua pengaruh kuasa setan yang ada di dunia ini. Yakin, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan hati, buka hati kepada Tuhan Yesus. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan berpijak di atas dasar firman Allah supaya kita kuat. Karena ketika setan datang menyerang kita. Kekuatan yang terbesar daripada kita yaitu firman Allah. Bukan yang lain. Kita akan mudah takluk kalau kita tidak kuat dan kita tidak berdiri atas firman Tuhan. Oleh sebab itu kita berdiri atas firman Tuhan supaya hidup kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, pertama, ya tadi saya sudah baca ya. Kemudian yang berikut, yang kedua, saya cepat saja. Yang pertama tadi, berjuang sampai akhir. Membuat kita paham bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang kedua, yang terakhir. Berjuang sampai akhir membuat kita paham bahwa keselamatan harus diperjuangkan, dikerjakan dengan takut dan gentar. Nah, ini yang paling penting. Saudara tahu? Saudara yakinkah hari ini saudara ada di dalam keselamatan? Atau masih ada yang ragu-ragu kalau hari ini saudara belum tahu saya ini ada di batas mana ini? Saya ini ada di posisi mana? Apakah ada keraguan di dalam hidup kita? Kita percaya dan yakin bahwa kita ada di dalam lingkaran yang tepat. Jadi semua yang ada di sini, kita semua, kita harus punya kepastian dalam hidup ini. Bahwa kita menjadi pengikut Kristus itu bukan turunan. Yang penting tete nenek moyang saya orang Kristen, saya juga orang Kristen dan saya pasti masuk surga.
Lalu hati saudara jauh dari Tuhan, saudara tidak pernah mengenal Dia, hanya nama saja. Tetapi biarlah kita paham sungguh bahwa untuk terus berjuang mencapai garis akhir, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Tidak perlu terusik. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan kita menganggap bahwa semua yang karya yang Tuhan kerjakan itu membuat kita main-main. Dan kita anggap biasa. Keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan kita anggap bahwa semua yang kita peroleh, yang kita dapat hari-hari ini, kita ada di gereja, kita ada stay di gereja, kita punya nama dalam satu organisasi gereja. Lalu kita tidak pernah peduli untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita abaikan, kita sia-siakan. Ya. Tetapi firman Allah berkata harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya bahwa dalam hidup ini harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Firman Allah berkata Filipi pasal 2 ayat 12, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pertama Timotius 4 ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Amankan dia di situ saja, tenang, tenang. Haleluya. Saudara tidak perlu takut ya. Kita ada di sini dan kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, kehidupan kekristenan kita ini harus tetap terisi. Jangan sampai kita memberikan celah kita kosong. Kalau kita kosong seperti apa yang saya bilang tadi. Kalau kita tidak bisa berdiri atas dasar firman, maka kita akan mudah sekali mendapat serangan-serangan dari setan yang berusaha menghancurkan kita. Oleh sebab itu kita harus kerjakan keselamatan ini, mengisinya dengan sungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan, dekat dengan Dia. Belajar untuk taat kepada Dia. Supaya kita tidak bisa bergeser dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita menghargai kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menghargainya. Kita pegang itu sebagai sebuah harta yang besar dalam hidup kita. Jangan kita sia-siakan. Untuk terus berjuang, jangan sia-siakan keselamatan. Amin. Katakan kiri kanan, jangan sia-siakan keselamatan. Kalau mama bilang per anak, bapak bilang per anak, lain bilang per lain, jangan sia-siakan keselamatan ya. Bilang dengan sungguh-sungguh, jangan dengan tertawa-tertawa. Keselamatan itu mahal. Tuhan bayar kita itu bukan dengan sembarangan apapun di dunia ini. Dengan darah yang mahal. Jadi mari kita hargai. Kerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Tetap optimis dan percaya bahwa posisi saya hari ini ada di posisi mana. Ada di posisi mana. Dan berjuang dan terus berjuang. Sampai pada garis akhir. Supaya kedapatan saya dan saudara setia. Kita akan baca ayat yang terakhir. Tim worship boleh ada di depan. Haleluya. Kita baca ayat yang terakhir ya. 2 Timotius 2 ayat 4. 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Semua dengar baik-baik. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi hidup adalah perjuangan. Berjuang sampai gol, sampai pada garis akhir. Karena yang menikmati semua itu adalah saya dan saudara. Seperti seorang petani yang berusaha bekerja keras. Yang pertama dia nikmati adalah hasil dari apa yang dia sudah usahakan.